Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 17 Februari 2025 kita akan sama-sama di sini kita akan mendengarkan tentang sidang perkara PHPU Bupati Buton Tengah. Tapi di dalam sidang ini kita akan mendengarkan saksi dari paslon 02 yaitu Muhammad Saleh Ganiro. Jadi kita akan dengarkan sama-sama bagaimana kesaksiannya pada sidang di tanggal 17 Februari 2025 ini. Oke, kita dengarkan sama-sama ya guys. Kami lanjut memeriksa saksi Pak Muhammad Saleh. Siap, Yang Mulia. Ada apa yang mau disampaikan ke persidangan ini? Siap, terima kasih Yang Mulia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dua. Jadi ini guys ya, ini adalah saksi paslon 02 Bupati Buton Tengah, calon Bupati Buton Tengah. Ini saksi paslon 02 Bupati Buton Tengah. Kita dengarkan bagaimana kesaksiannya di sini. Yang pertama terkait dengan berkas pencalonan calon bupati nomor 1 Yang Mulia. Kami menemukan beberapa kejanggalan dalam berkas. Saudara waktu itu sebagai apa? Saya sebagai wakil ketua tim penasehat pasangan calon nomor 2 Yang Mulia. Wakil ketua penasihat. Siap. Paslon nomor 2. Pemohon ya. Siap. Kalau pihak terkait nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Oh, jadi Oke, apa yang sudah? Jadi di sini pihak terkait itu nomor 1. Jadi ini nomor 2. Mau sampaikan? Jadi Yang Mulia, kami menemukan beberapa kejanggalan terkait dengan berkas pasangan calon nomor 1. Karena tanggal 14 September, kedua pasangan calon sudah mendapat berita acara pemeriksaan berkas oleh Bawaslu dan kedua pasangan calon sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Tapi pada sampai dengan tanggal 21 September, status kepegawaian saudara calon bupati nomor 1 masih sebagai P. Oh, jadi yang pertama yang dipermasalahkan itu mengenai status kepegawaian paslon 01 ya. Dia berarti waktu itu dia masih menerima gaji, mungkin itu yang dipermasalahkan. Aktif. Itulah yang disoal oleh masyarakat Buton Tengah, demo di KPU tanggal 21. Benar. Waktu itu pada saat pendaftaran dia calon gubernur nomor urut 1 itu dia masih aktif di kepegawaian atau jadi masih tetap ASN. Mempertanyakan status kepegawaian yang bersangkutan dan tidak direspon. Tanggal 22 Yang Mulia, kami diundang KPU untuk menghadiri pleno penetapan calon. Tanggal 22 ya? Tanggal 22 September. Tapi Yang Mulia, di tanggal 22 itu juga KPU masih menerima berkas calon dari pasangan calon nomor 1. Itulah yang kemudian kami keberatan. Kami laporkan perihal tersebut ke Bawaslu. Apa itu yang diterima tanggal 22 itu? Syarat apa yang masih diterima? Kalau materi suratnya kami tidak baca, tapi dari berita acara itu kami lihat bahwa terkait dengan surat keterangan pengunduran diri calon yang bersangkutan. Tanggal 22 itu? Siap Yang Mulia. Di jam berapa? Di jam 10.40 kalau tidak salah. 40. Mohon maaf kalau salah. Penetapan calon tanggal berapa? Tanggal 22 Yang Mulia. Jam berapa? Siang Yang Mulia. Siang, sebelum Pak. Ya. Apalagi yang disampaikan? Kemudian kami laporkan ke Bawaslu. 2 kali kami lapor Yang Mulia.
tapi tidak direspon. Tidak Oke. respon. Karena kami tidak direspon, kami melakukan investigasi sendiri Iya. terhadap berkas calon yang ada. Di sana kami menemukan beberapa keanehan yang mulia. Pertama, kami menemukan surat tertanggal 8 Agustus Ya. yang ditandatangani oleh Saudara Rasmaja, Kepala Biro Perencanaan USN Kolaka. Di situ menerangkan bahwa surat pengunduran diri Saudara calon Bupati nomor 1 sudah dalam proses dengan status terkonfirmasi ke SIA ASN BKN sejak tanggal 6 Agustus. Kami cross check ke BKN, ternyata itu tidak ada yang mulia. Ya. Justru di BKN itu nanti tanggal 22 November baru status pemberhentian yang bersangkutan terverifikasi di SIA ASN BKN. Disetujui pemberhentiannya. Siap yang mulia di tanggal 22 yang mulia. Ya, oke. Oke. Apa lagi, Pak? Kemudian yang mulia, pada soal SK pemberhentian yang bersangkutan, kami juga menemukan beberapa kejanggalan. Tanggal 31 Oktober, SK pemberhentian yang bersangkutan sebagai ASN Yang janggal apa? Langsung jelaskan aja, Pak. Jadi di SK 31 itu ada kesalahan. Kemudian direvisi, diusulkan untuk dilakukan revisi di tanggal 15 November, ditandatangani oleh pihak kampus USN Kolaka. Tapi yang aneh yang mulia, di tanggal 15 surat itu ditandatangani untuk diusulkan ke Kemendikti, justru di tanggal itu juga terbit surat atau terbit SK baru yang ditandatangani oleh Mendikti pada hari yang bersamaan. Ya. Aneh itu ya menurut Bapak. Siap, aneh menurut kami. Tapi faktualnya seperti itu ya, kenyataannya ya. Siap yang mulia. Apalagi Pak, cukup ya? Masih ada lah yang mulia. Apa? Terkait dengan kami menemukan beberapa dugaan pelanggaran Apa itu? pada saat pelaksanaan pemungutan suara di Oh, ini yang permasalahan berikutnya terkait pemungutan suara di TPS. Jadi mungkin kita akan dengarkan sama-sama di sini. Dia akan memberikan informasi apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di TPS pada saat pemilihan atau pemungutan suara. tanggal 27. Apa? Jadi terdapat di sejumlah TPS, Sudah dapat laporan atau melihat sendiri? kami menerima laporan karena kami Laporan, menerima ya. informasi dari tim yang mulia. Ya, Tapi kami sudah investigasi. Ya. Kami menemukan ada lebih kurang 10 TPS yang kami anggap bermasalah pada saat hari pemilihan yang mulia. Apa masukan? Lebih kurang 10 TPS. Oke, kita dengarkan sama-sama. Lebih kurang 10 TPS. Di 7 TPS itu permasalahannya adalah terdapat Nah, dia akan menjelaskan 7 TPS yang menjadi bermasalah. pemilih yang sudah berpindah status kependudukan di luar rebutan tengah Oke. sudah Di 7 TPS ya? di 7 TPS yang mulia. Sebentar, pelan-pelan. Siap. Siapa pemilih itu namanya? Di TPS 4 Kelurahan Boneoge itu atas nama Lain Sele dan Wa Alumia. 2 orang yang mulia. Oke. Lain C dan Lain Sele dan Wa Alumia. Wa Alumia. Waal Alumia. Nia. Siap. Dia mestinya nyoblos di mana? Yang mulia? Dia mesti nyoblos di mana? Dia tidak boleh nyoblos yang mulia karena yang bersangkutan KTP Papua terdaftar secara online sebagai wajib pilih Papua. Terus Tapi dia memilih di TPS 4 Kelurahan Boneoge. di daftar pemilih tambahan sekalipun tidak di normal di daftar pemilih tetap di daftar pemilih yang bukan tambahan maksudnya. Yang kami pahami karena yang bersangkutan KTP Papua Ya. online wajib pilih Papua Ya. kan berarti dia tidak berhak Ya, untuk memilih. bukan berarti kalau dia Siap. membawa surat pindah atau
Tidak ada surat tugas. pindah yang mulia. Saudara tahu dari mana? Kita sudah verifikasi yang mulia. Ya, tahu dari mana? Apakah saudara langsung melihat langsung buktinya, atau hanya berdasarkan laporan itu? Karena saksi kami di TPS ini memang Saksinya memprotes siapa? yang mulia. Saksinya siapa? Pak Haji Ismail yang mulia yang melaporkan, saksinya Mardianti, tapi yang memprotes kejadian di lapangan itu namanya Haji Ismail. Haji Ismail ya. Siap yang mulia. Ada ini Haji Ismail ini apa ini? Saksi TPS. Bukan yang mulia. Yang saksi TPS siapa? Mardianti. Di 4 di 04. Iya, Mardianti. yang Mardian mulia. ya. Siap. Oke. Ada keberatan Mardian di proses penghitungan suara? Oh, tidak yang mulia. Tidak. Tanda tangan ya. Siap. Jadi adanya kasus yang orang Papua tadi, Mardian tidak keberatan. Siap. Apalagi Pak? Oke. Saya lanjut barangkali menyebutkan beberapa TPS yang menurut data kami. Ya semua. Ada tidak yang di antara yang Bapak sampaikan itu yang tidak tanda tangan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Semua tanda tangan ya. Siap. Kemudian di tingkat PPK apa masih dipersoalkan Pak? Kalau seandainya tanda tangan atau tidaknya, kenapa ya? Saya juga belum tahu tentang itu. Kalau apakah itu mempengaruhi keputusan hakim di sini atau tidak? Tidak yang mulia. Tidak. Kenapa? Baik yang mulia. Jadi mereka yang sudah berpindah KTP di daerah lain dalam hal ini, Ya, kebanyakan bukan. Ini di Papua. Pertanyaan hakim. Ya, siap yang mulia. Kenapa persoalan-persoalan yang ada di 7 TPS yang menurut pemohon atau timnya Bapak itu adalah persoalan pertama di TPS tidak mengajukan keberatan dengan tidak membukukan tanda tangan. Kemudian di PPK juga tidak keberatan, kenapa? Ini pertanyaannya. Karena mereka ini ketahuan sebagai penduduk di tempat lain itu beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian yang mulia. Dari tanggal Kan pemilihan hari tanggal kemudian 27 yang mulia. ya. Ya. Kan tidak juga terus hari itu di PPK, Pak. PPK kan masih berapa hari kemudian? PPK tanggal 29 yang mulia. 29, iya masih besoknya. Siap yang Nah, mulia. oke, kemudian di PPK kan tidak juga ada, bisa juga 2 hari kemudian kan Pak, tidak semua terus besoknya kan. Jadi Bisa mungkin Bapak tahu persis di masing-masing TPS yang Bapak yang 7 yang keberatan tadi, siap. apakah semua di 1 hari kemudian langsung PPK atau ada yang 2 hari? Bervariasi yang mulia. Nah itu dia. Kalau bervariasi kan tidak semuanya di hari berikutnya kan. Siap. Ya. Kenapa di PPK yang ada di 7 TPS tadi tidak mengajukan keberatan, Pak? Karena pada hari itu kami masih melakukan investigasi. Jadi izin yang mulia sedikit saya jelaskan kronologinya. Setelah pemilihan itu kan masyarakat saling mengenal yang mulia. Ya. Oke. Muncullah informasi, oh kenapa dia si A memilih? Ya, itu artinya Bapak katakan bahwa proses di PPK sudah lewat, baru ada informasi-informasi yang terkumpul. Siap yang mulia. Nah, di tingkat kabupaten bagaimana? Rekapitulasi kabupaten. Di tingkat kabupaten memang kami protes yang mulia. Protes, termasuk yang 7 TPS ini. Jadi ini di kabupaten. Dijawab saja. Siap. Protes di kabupaten termasuk yang 7 TPS ini. Seluruh dugaan pelanggaran di seluruh TPS ini yang mulia, ini kami laporkan ke Bawaslu. Bawaslu. Ke Bawaslu tanggal 30 yang mulia. Ya. Ada turun dari Bawaslu tidak lanjut? Bawaslu dari seluruh TPS yang kami laporkan ini yang mulia, yang direspon oleh Bawaslu itu hanya 1. Oke. Nanti kami tanya ke Bawaslu, Pak. Siap. Yang selebihnya tidak direspon. Tidak direspon. Jadi saya jelaskan tidak direspon itu pengertiannya begini yang mulia. Bawaslu Buton Tengah sejak tanggal 2 itu komisioner Bawaslu tanggal 3, mohon maaf, tanggal 3 komisioner, ketua dan komisioner Bawaslu Kabupaten Buton Tengah itu sudah meninggalkan tempat, sudah keluar dari Buton Tengah entah kemana,
sudah tidak bisa diakses sehingga seluruh laporan kami sudah tidak terlayani yang mulia. Ya. Itu tanggal Tanggal 3 yang mulia. tanggal 3 ya. Tanggal 3 sudah Oke. tidak bisa diakses. Ini tahapannya sudah sampai di mana tanggal 3 itu, Pak? Kami sudah melapor di Bawaslu. Bukan. Siap. Tanggal 3 itu rekapitulasi sudah tingkat mana ini? Pleno Kabupaten sudah selesai yang mulia. Tanggal 3 itu. Siap. Tapi akan dilaporkan dari Jadi kami melapor sejak tanggal 30 izin yang mulia. Ya, tapi tanggal 3 yang tidak bisa diakses ya. Siap yang mulia. Kemudian dari satu itu tadi, satu apa itu Pak, bentuk tindak lanjut Bawaslu tadi? Bawaslu itu perintahnya PSU. PSU yang di mana itu Pak? Di TPS 2 Kelurahan Tolandona yang mulia. Yang ada rekomendasi itu. Siap yang mulia. Yang lain tidak direspon atau memang tidak memenuhi syarat? Tidak, jadi Bawaslunya ini yang karena sudah hilang, sudah tidak ada di Iya, tempat. artinya produknya Bawaslu, surat yang dikeluarkan. Oke guys, jadi yang dijelaskan sama Pak Saleganir ini yang lagi viral itu hari ya, yang lagi viral sempat sampai viral di seluruh Indonesia karena ada demo besar-besaran di kantor Bawaslu. Respon yang dikeluarkan, apakah menyatakan laporannya tidak memenuhi persyaratan ataukah tidak direspon sama sekali? Ada juga yang direspon yang mulia, Ya. TPS 123 Borneo G Ya. dan TPS 123 Madongka dan TPS 4 Ya, Borneo nanti G. kami tanyakan ke Bawaslunya ya Pak ya. Siap yang mulia. Cukup ya Pak ya? Cukup yang mulia. Baik. Dari Oke guys, jadi itu tadi kesaksian atau apa ya, kesaksian dari calon atau paslon 02 untuk pemilihan Pilkada Bupati Buton Tengah.